Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangingkanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dadyo sembarang Wojo layu Hai Re, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Seperti biasa kita akan membacakan cerita-cerita horor nih yang udah masuk di email, Google Form atau yang ada di DM yang udah banyak banget. Dan cerita kali ini kita bacain dari Alfa ya. Halo Ana, salam kenal. Perkenalkan aku Alfa. Saat ini aku berumur 33 tahun. Beda setahun ya. 2 hari ini aku ingin mendengarkan podcast horor dan ketemulah podcast kisah horor. Rupanya seru juga aku mendengarnya. Sehingga aku ingin sekali berbagi cerita horor pribadiku. Izinkan aku berbagi cerita hororku ya. Aku kasih judul pengalaman magang di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2013, aku kuliah di Yogyakarta dan sudah semester 7, yang dimana teman-temanku adalah junior-junior. Sedangkan teman-teman seangkatanku sudah lulus tahun 2012. Akhirnya aku bisa magang di tahun 2013. Bulan Maret, bersama 2 juniorku bernama Ainun dan Nurul ke Kalimantan Selatan selama 3 bulan. Kami magang di perusahaan pabrik kelapa sawit. Kami berangkat bulan Maret ke Kalimantan Selatan menggunakan pesawat. Kami sesampai di Kalimantan Selatan langsung menuju ke perusahaan kelapa sawit tersebut. Sesampai di sana, kami bertemu dengan seorang manajer training yang dimana selama 3 bulan ke depan beliaulah yang akan membimbing kami dan mengajarin kami perihal proses pembuatan minyak goreng dari awal sampai akhir. Lalu beliau mencarikan kami tempat tinggal untuk kami nginap selama 3 bulan penuh. Aku dan Ainun, seorang pria, menginap di sebuah kos-kosan yang jauh dari pabrik. Sedangkan Nurul menginap di mes karyawan pabrik. Di bulan pertama tidak kejadian apa-apa. Ketika kami sudah berjalan 2 bulan, suatu hari aku izin tidak masuk karena sakit. Kondisi kos-kosan sepi banget. Ibu kos dan bapak kos tidak ada di kos-kosan. Karena mereka sekeluarga memang tinggal di kos-kosan kami berdua yang kami tempatin. Anak-anak mereka sedang sekolah sedangkan penghuni kos lainnya sedang bekerja. Hanya saya sendiri yang berada di kos-kosan. Ketika bapak dan ibu kos keluar, aku menutup pintu depan. Tidak ada pagar, jadi rumah kami itu langsung menghadap jalan. Tidak ada pembatas antara jalan dan rumah kos-kosan. Lalu aku ke kamarku dan menutup pintu kamarku. Aku hanya beristirahat tetapi tidak tidur. Menikmati rasa sakit di tubuhku. Aku mendengar suara banyak anak kecil sedang tertawa di ruang tengah. Padahal pintu depan sudah aku tutup. Pintu itu adalah pintu jati. Jika anak-anak kos lain pulang, pasti akan terdengar suara pintu terbuka dan setiap kamar-kamar kos itu berbahan triplek, bukan tembok atau batako. Apalagi saat itu masih jam 10 pagi.
suasana sepi, dan anak-anak dari ibu kos belum pulang. Sambil tidur-tiduran, terdengar suara jelas seperti suara anak kecil ketawa di ruang tengah. Dan itu ada beberapa anak kecil. Mataku langsung melotot dan terbangun menuju pintu kamarku. Aku membuka pintu kamar dan langsung aku membuka pintu selebar-lebarnya. Aku melihat seisi ruang tengah. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku mencari ke ruang dapur, tidak ada siapa-siapa juga. Lalu aku berjalan kembali ke kamarku. Aku tutup pintu kamarku dan aku berjalan menuju kasur. Ketika aku mau duduk ke kasur, aku mendengar lagi suara anak-anak kecil itu tertawa. Sehingga membuat aku kesal. Tiba-tiba gagang pintu kamarku bergerak sangat kencang sambil ketawa-ketawa anak kecil itu. Aku langsung jalan ke pintu kamarku. Sampai di pintu, itu gagang pintu masih bergerak-gerak kencang. Aku pegang gagang itu dan aku berkata, "Hei, kamu, kalau mau main sama aku, lain waktu aja ya. Aku lagi sakit. Jangan ganggu aku dulu ya." Kemudian gagang itu berhenti. Dan suara anak-anak kecil itu juga berhenti. Aku membuka pintu dan melihat ke sekitar. Gak ada siapa-siapa. Aku kembali menutup pintu dan aku tidur. Itu gangguan pertamaku. Gangguan kedua terjadi ketika kami sudah berakhir magang. Sehari sebelum kami pulang ke Yogyakarta itu hari Kamis. Nah, kejadiannya itu di hari Rabu, sekitar jam 6 sore. Aku dan Ainun memasukkan pakaian kami ke dalam tas. Ainun yang sudah selesai duluan packing pakaiannya keluar rumah sambil ngobrol-ngobrol sama anak kos lainnya. Tiba-tiba Ainun dan anak-anak kos lainnya itu berteriak, "Ada ular! Ular! Ular!" Lalu Ainun memanggil aku, "Mas Alfa, ada ular!" Aku masih belum selesai packing, terkejut dong mendengar ada ular. Aku berpikir selama 3 bulan ini belum ada ular mau masuk rumah. Kenapa besoknya mau pulang ada aja gangguannya? Aku bertanya dalam hati sambil kesal. Aku tanya pada Ainun, ular apa? Ainun menjawab tidak tahu. Coba Mas Alfa cek aja. Aku takut soalnya ularnya gede dan warna hitam. Dalam hati aku curiga, jangan-jangan kobra nih. Lalu aku dengar Ainun keluar rumah. Di luar rumah sudah ramai orang termasuk bapak dan ibu kos sudah berada di TKP, tempat ular itu bersembunyi. Aku yang sudah berada di TKP bertanya sama bapak kos di mana ularnya. Bapak kos yang sudah memegang kayu menunjukkan tempat kursi yang di mana selama 3 bulan aku duduk-duduk mencari udara segar. Lalu aku geser kursi itu dan ketika aku geser, langsung ular itu berdiri dengan kepala seperti sendok. Benar saja atas keraguanku tadi. Ternyata ular yang dimaksud Ainun itu adalah ular kobra dengan ciri-ciri hitam pekat dan besar tapi pendek. Perkiraanku ular ini adalah indukan. Orang-orang sekitar pada kaget, histeris, serta menjauhi, termasuk bapak dan ibu kos. Bapak kos bilang padaku, "Alfa, hati-hati, kamu kabur aja, jangan di situ." Aku hanya bisa diam. Dalam hati, aku sudah ketakutan. Sejujurnya aku mau lari. Aku perintahkan kakiku untuk berlari, tapi tidak mau bergerak. Dalam hati aku terus berteriak, "Ayo lari!" Dan jantungku berdetak kencang.
Yang membuat aku tidak sadar adalah mataku melotot tajam ke ular itu dan ular itu juga demikian menatapku tajam. Tiba-tiba aku menoleh ke kanan. Di kananku ada sebuah balok kayu yang lumayan gede. Aku bertanya dalam hati, sejak kapan ada kayu di sampingku? Dan tangan kananku dengan bergeraknya sendiri mengambil kayu itu. Aku memerintahkan untuk tidak mengambilnya, karena itu bukan kemauanku untuk mengambil balok itu. Kemauanku adalah untuk kabur menghindari ular kobra itu. Tapi entah kenapa, mataku dan tanganku seperti ada yang menggerakin. Lalu aku dengan gerak sendiri tanpa perintahku memukul kepala ular kobra itu. Aku mendengar Bu Kos bilang, "Alfa, jangan dibunuh ular itu. Takutnya ular itu siluman." Aku mau menoleh ke ibu kos, tidak bisa. Akhirnya bapak kos bilang, "Alfa, sudah berhenti." Aku seketika juga berhenti memukuli ular kobra itu dan bisa kembali mengambil alih kontrol atas tubuhku. Aku langsung menjauh secepatnya. Orang-orang sekitar bertepuk tangan dan senang melihat aksiku. Aku berpikir, aneh sekali. Aku seperti membuat pertunjukan sulap yang berhasil membuat penonton itu senang. Padahal tadi aku sangat tegang dan ketakutan. Bapak kos mengambil ular itu dan membakar kepalanya serta membuangnya. Karena menurut bapak kos itu ular siluman. Kalau ular biasa sudah mati ketika aku memukulnya sampai gepeng. Dan percaya atau tidak, balok kayu yang sangat tebal itu bisa patah ketika aku memukul ular itu. Aku ditanyain sama Bu Kos, "Alfa, tadi ular natap kamu?" Aku jawab, "Iya." Bu Kos bilang lagi, "Wah, hati-hati ya Alfa. Ular itu siluman. Dia sudah menatapmu. Nanti kamu bisa diserang dengan keluarga ular itu." Aku hanya bilang, "Tenang aja Bu, aku punya iman." Akhirnya Kamis kami pulang ke Jogja. Kamis jam 7 malam baru sampai Jogja. Kami pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya aku sampai rumah, mandi, dan segala macamnya. Lalu aku tidur. Aku bermimpi di dalam mimpi aku seperti di dunia nyata. Aku bangun dari kasur dan kondisi masih malam. Lalu aku melihat kipas anginku tiba-tiba berubah bentuk jadi setan wanita Jepang yang pakai kimono dengan senyuman. Dan hanya kepala saja yang ditunjukin. Aku refleks meninju setan itu. Aku kaget, terbangun dengan kesakitan di tanganku. Ternyata aku bener mukul kipas angin sampai jatuh. Lalu aku tidur lagi. Aku bermimpi lagi seperti tadi. Dalam mimpi, aku bangun tidur dengan kondisi masih malam. Aku membuka laptop sambil mengetik tugas. Tiba-tiba, di sampingku ada ular kobra kecil datang di samping laptop dengan cepat dan ular itu mematuk tanganku. Dengan refleks aku berteriak dan kesakitan. Aku kebangun dengan keringatan banyak dan anehnya, tanganku yang dipatuk ular tadi terasa banget sakitnya. Aku lihat jam, rupanya jam 6 pagi. Ku tidur semalam tidak tenang. Karena kami habis magang, pihak kampus meliburkan kami hingga kami selesaikan laporan magang. Hari Jumat aku tidak ada acara dan aku mengantar mama aku ke kantor. Dalam perjalanan pulang dari antar mama, tiba-tiba di jalan aku tuh demam dan menggigil banget. Aku bergegas segera pulang. Sampai rumah aku langsung tidur. Aku bermimpi kembali seperti semalam. Cuma bedanya dalam mimpi aku terbangun dalam kondisi siang hari. Aku kembali membuka laptop dan mengetik tugasku. Aku melihat di pojok kamarku ada yang bergerak kecil. Aku kaget. Ternyata
ular kobra kecil dan datang menuju arahku. Aku lemparin kotak pensil dekat laptop ke ular itu. Lalu aku lihat ular di pojok lagi satu. Bukan satu ular, tapi 3 ular kobra kecil menghampiriku. Aku lempar-lempar benda apa aja untuk membunuh ular itu. Aku melihat pojokan lagi dengan ular kobra kecil yang banyak. Aku mau mengambil bantal, ternyata ada ular kobra kecil lainnya sudah di kasurku. Ketika aku ambil bantal, aku sudah dipatuk. Aku berteriak dan terasa sakit banget. Aku terbangun dengan keringat banyak dan menggigil. Demamku semakin parah sejak aku dipatuk kedua kalinya. Aku minum obat tidak sembuh-sembuh. Malam tiba, aku tidur kembali. Aku bermimpi dan kali ini mimpinya itu beda. Aku sedang berada di tengah-tengah rawa. Aku berjalan lurus saja. Dari kejauhan, ada rumput yang tinggi-tinggi itu bergerak-gerak. Aku berjalan stop dengan jantung berdetak kencang. Tiba-tiba, kobra raksasa berdiri dengan gagahnya seperti sendok dan di atas kepalanya ada sebuah mahkota. Ular itu menyembur bisa. Aku menghindar dan kali ini berani menghadapinya. Ketika aku mengucapkan doa di tanganku, aku mengeluarkan tombak emas yang berkilau. Dengan keberanianku, aku melemparkannya tepat di kepala ular itu. Ketika ular itu jatuh, aku terbangun dengan keringat banyak dan aku sembuh total. Sekian dari cerita horor aku. Mohon maaf kalau ada kalimat yang berantakan. Terima kasih.